Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Firlia Manda, NPM 2020 015 00139, mata kuliah model-model konseling. Selamat datang di dunia bimbingan konseling. Hari ini kita akan mempelajari konseling behavioral. Apa sih konseling behavioral itu? Konseling behavioral adalah sebuah proses konseling atau bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tingkah laku atau behavioral dalam hal pemecahan masalah-masalah yang dihadapi serta dalam penentuan arah kehidupan yang ingin dicapai oleh diri klien. Konseling behavioral merupakan suatu proses membantu orang untuk belajar memecahkan masalah interpersonal, emosional, dan keputusan tertentu menurut Surya 2003. Lalu selanjutnya ada karakteristik konseling behavioral. Nah, yang pertama ini ada manusia pada dasarnya tidak berakhlak baik atau buruk, bagus atau jelek. Manusia mempunyai potensi untuk bertingkah laku baik atau buruk, tepat atau salah berdasarkan bakal keturunan dan lingkungan, nativisme dan empirisme. Terbentuk pola-pola tingkah laku yang menjadi ciri khas kepribadiannya. Lalu yang kedua ada manusia mampu untuk berefleksi atas tingkah lakunya sendiri, menangkap apa yang dilakukannya dan mengatur serta mengontrol perilakunya sendiri. Lalu yang ketiga ada manusia mampu untuk memperoleh dan membentuk sendiri pola-pola tingkah laku yang baru melalui suatu proses belajar. Kalau pola-pola lama dahulu dibentuk melalui belajar, pola-pola itu dapat diganti melalui usaha belajar yang baru. Lalu yang keempat ada manusia dapat mempengaruhi perilaku orang lain dan dirinya dipengaruhi oleh perilaku lain. Lalu selanjutnya ada tujuan konseling behavioral. Menurut Surya tahun 2003, untuk mencapai tujuan dalam konseling behavioral adalah sebagai berikut. Yang pertama ada konselor harus mengutamakan keseluruhan individual yang bertanggung jawab yang dapat memenuhi kebutuhannya. Lalu yang kedua ada konselor harus kuat, yakin dia harus dapat menahan tekanan dari permintaan klien untuk simpati atau membenarkan perilakunya, tidak pernah menerima alasan-alasan dari perilaku irasional klien. Lalu yang ketiga ada konselor harus sensitif terhadap kemampuan untuk memahami perilaku orang lain. Dan yang terakhir ada konselor harus dapat bertukar pikiran dengan klien tentang perjuangannya, dapat melihat bahwa seluruh individu dapat melakukan secara bertanggung jawab termasuk pada saat yang sulit. Teknik konseling behavioral dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teknik tingkah laku umum dan yang kedua ada teknik-teknik spesifik. A. Teknik tingkah laku umum. Skedul penguatan adalah suatu teknik pemberian penguatan pada klien ketika tingkah baru selesai dipelajari dimunculkan oleh klien. Penguatan harus dilakukan secara terus-menerus sampai tingkah laku tersebut terbentuk dari dalam diri klien. Shaving adalah teknik terapi yang dilakukan dengan mempelajari tingkah laku baru secara bertahap. Konselor dapat membagi-bagi tingkah laku yang ingin dicapai dalam beberapa unit, kemudian mempelajarinya dalam unit-unit kecil. Ekstinsi adalah teknik terapi berupa penghapusan penguatan agar tingkah laku meledatif tidak berulang. Ini didasarkan pada pandangan bahwa individu tidak akan bersedia melakukan sesuatu apabila tidak mendapatkan keuntungan. Lalu selanjutnya ada teknik-teknik spesifik. Yang pertama ada desensitisasi sistematik, latihan asertif, lalu ada terapi aversi, pengondisian operan, penguatan positif, pencontohan, dan yang terakhir ada token ekonomi. Langkah-langkah dalam melakukan konseling behavioral. Yang pertama ada melakukan asesmen. Yang kedua ada menentukan tujuan atau goal setting. Dan
Yang ketiga ada mengimplementasikan teknik. Lalu yang terakhir ada evaluasi dan mengakhiri konseling. Sekian dari materi tentang konseling behavioral ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.